Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Para asatidzah, alhamdulillah, marilah kita manfaatkan waktu kita pada kesempatan ini untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala, meningkatkan kualitas iman kita. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini pasang surut. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman kita bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apa yang kita lakukan termasuk jenis ketaatan, maka mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk memperkuat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ada sebuah nasihat yang penting untuk kita hayati bersama, yang berjudul 3 pintu neraka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyampaikan kepada kita semuanya, dakhalan nasun nara min thalathati abwab. Manusia masuk neraka dari 3 pintu. Yang pertama adalah babu syubhatin awrasat syakkan fi dinillah. Pintu syubhat yang memunculkan keraguan terhadap agama Allah. Yang kedua, wababu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Pintu syahwat yang menyebabkan ia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah dan keridhaannya. Yang ketiga, wababu ghadab awrathal udwana ala khalqih. Pintu kemarahan yang melahirkan permusuhan terhadap makhluk. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaid halaman ke-58. Kalau pada kesempatan yang lain dan juga menurut ulama pada umumnya terwakili dari poin pertama dan kedua, yaitu penyakit syubhat atau di sini disebut pintu syubhat, dan penyakit syahwat atau pintu syahwat. Maka di sini ada titik tekan pada poin yang ketiga, yang sebenarnya kalau kita kategorikan poin ketiga juga masih ada kaitannya dengan poin kedua. Intinya 3 macam inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita semuanya dimasukkan oleh Allah Ta'ala di neraka diakibatkan oleh 3 sebab ini. Insya Allah semua Muslim ahlu tauhid memiliki potensi untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk ke surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Maka beliau menjelaskan, siapa orang yang layak untuk masuk surga itu? Kata Rasulullah,
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dialah akan masuk surga, dan orang yang menentangku dialah yang faqad aba, yang telah enggan, tidak mau masuk ke surga. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala telah dikirimkan Rasulnya, memberikan risalah Islam sampai kepada kita, dan kita menjadi orang-orang muslim serta ahlu tauhid, pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tauhid inilah yang menjadi modal besar bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah SAW, yaitu akan menjadikan wasilah masuk surga nanti di akhirat, kemudian diselamatkan dari neraka dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Rasulnya memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal inilah yang harus kita waspadai, yang masing-masing ini memiliki dampak yang berat. Syubhat ini adalah semua pendapat yang tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Bentuk kesamaran ataupun nanti akan berdampak yang disebutkan tadi, keraguan kepada agama Islam, sehingga memiliki dampak yang sangat buruk berupa kekafiran, kesyirikan, kerusakan akidah dan bid'ah yang telah diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah beriman sebagian besar manusia kepada Allah Ta'ala kecuali pada saat yang sama mereka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yang menurut penafsiran Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, bahwasanya mereka, orang-orang Arab jahiliyah dulu, pada saat ditanya tentang siapa penciptanya, siapa yang memberikan rezeki, maka mereka mengatakan Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki. Tetapi saat yang sama mereka menyembah kepada patung-patung, berhala-berhala, dan mereka memberikan atau memiliki keyakinan bahwa berhala atau patung itu memiliki dampak, bisa memberikan madarat dan menolak bahaya kepada mereka. Mereka sebenarnya punya maksud untuk beribadah kepada Allah, tetapi dengan sarana berhala dan patung-patung itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali sebagai takarrub, sarana pendekatan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, yang sebenarnya itu awalnya dikarenakan faktor syubhat. Mereka tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam bentuk penyembahan. Tetapi pada saat ketika mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW, mereka akhirnya tertutupi, terhalangi oleh faktor nafsu syahwatnya. Jadi kalau faktor syubhat itu menimpa kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak punya informasi,
sehingga mereka tidak mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Nasrani. Mereka disebut dalam surah Al-Fatihah ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, dikarenakan mereka tidak memiliki ilmu, tidak mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa membedakan yang boleh dan yang tidak, sehingga mereka tersesat. Jadi penyakit syubhat ini biasa dimiliki atau menimpa kepada orang-orang yang awam, yang tidak punya ilmu. Mereka tidak bisa memahami secara benar mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kafir, mana akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang lurus, dan mana akidah yang batilah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, mereka tidak punya ilmu sehingga tidak bisa membedakan antara yang boleh dan yang tidak. Sehingga pada saat mereka melakukan hal-hal yang negatif, yang tercela tidak difahami karena tidak punya ilmu. Itulah penyakit yang berat yang disebut penyakit syubhat, yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke neraka lewat babu syubhat tadi. Nah, untuk yang kedua, menuruti nafsu syahwat dan tidak disalurkan pada jalur yang halal, maka akan memunculkan kemaksiatan seperti syahwat kemaluan, sehingga ada timbul zina, kemudian ada syahwat perut, timbul riba, dan perampokan, pencurian, serta kerakusan-kerakusan yang lainnya, itu dikarenakan faktor syahwat. Yang mana kalau dulu ketika yang menimpa kepada Bani Israel, penyakit syahwat, mereka menjadi al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu, namun tidak menggunakan ilmunya untuk ke arah yang benar. Mathalul ladzina humilu taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang diberikan kitab Taurat tetapi tidak mengamalkannya seperti himar yang memikul buku-buku kuning, kitab-kitab kuning. Tidak bermanfaat ilmu yang mereka miliki karena tidak dipakai dalam menjadi penerang atau furqan dalam kehidupannya. Jadi kalau yang menimpa kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi, ya seperti itu. Nah, yang menimpa kepada orang-orang kaum muslimin, faktor syahwat ini biasanya kepada justru orang-orang yang memiliki ilmu. Punya ilmu, tetapi dia mengesampingkan ilmunya. Ilmunya tidak memberikan rasa khusyah kepadanya. Sehingga dia mengabaikan apa yang diketahuinya. Mumpung ada kesempatan, istilahnya aji mumpung ya, kesempatan tidak datang dua kali, toh nantinya bisa bertaubat misalnya. Itulah bisikan-bisikan setan kepada orang-orang yang punya ilmu, tetapi tidak menggunakan ilmunya untuk memberikan benteng kepadanya. Sehingga ada kasus-kasus misalnya, mohon maaf ya, ada orang-orang yang sudah punya jabatan, punya kemapanan secara finansial, tetapi masih melakukan praktek-praktek pelanggaran ya dalam bab finansial, korupsi dan lain-lain. Ada orang-orang yang punya kapasitas keilmuan ya, misalnya dia ya punya pondok pesantren, ya punya lembaga pendidikan, tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab etika ataupun pergaulan ataupun ya berinteraksi dengan lawan jenis secara berlebihan. Nah, itu dikarenakan faktor syahwat ini. Dia paham tahu tidak boleh, tetapi karena
nafsunya yang tidak dikendalikan, maka menjadi sesuatu yang bisa memasukkan orang itu nantinya masuk ke neraka, waliyadzubillah. Itulah faktor syahwat ini sangat-sangat berat ya. Kalau syubhat ini nanti kita akan bicarakan ya, kelanjutan tentang masalah solusinya. Nah, kalau syahwat ini ya itu agak lebih berat. Nah, yang ketiga yaitu tidak menahan marah, memunculkan kezaliman kepada hamba-hamba Allah, sehingga akan menjadikan orang itu melakukan ghibah, menggunjing, menghina, atau kalau bahasa sekarang adalah membuli, memukul, bahkan membunuh. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka itu akan memunculkan kerusakan di muka bumi. Maka di antara ciri orang yang memiliki kualifikasi nantinya dia adalah sebagai ahlul jannah dan dia memiliki termasuk orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Karena dengan marah itu tidak akan terkendali. Mentang-mentang dia punya kekuatan, punya kekuasaan, punya jabatan, sehingga digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Tidak peduli terhadap nasib orang lain. Dan dia ya, tidak bisa mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu, solusi dari 3 poin ini, 3 masalah, kita mencoba untuk mencari solusinya atau apa jalan keluarnya. Yang pertama, ketika orang itu punya penyakit syubhat, maka solusinya adalah dengan berilmu, ya, dengan ta'alum, dengan belajar, khususnya ilmu tentang agama, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, serta menjauhi majelis-majelis, buku-buku, dan teman-teman yang suka menebarkan syubhat. Jadi betul-betul ya dia belajar dari jalur yang benar, belajar kepada guru yang benar, yang tepat. Kalaupun dia membaca buku, juga membaca buku yang tepat. Karena kalau bacaannya itu tidak tepat, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Karena seseorang itu memiliki sikap, pola tingkah, ataupun gaya hidup tertentu, dan juga pola pikir tertentu ditentukan yang pertama oleh bahan bacaannya atau buku-buku referensinya, dan yang kedua ditentukan oleh faktor interaksinya, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia berguru, bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah dia juga tertular kesolehannya. Tapi kalau berguru ataupun bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia juga akan tertular oleh kesalahannya. Jadi itulah kita mempelajari ilmu agama dalam rangka untuk membentengi kita dari penyakit syubhat. Sedangkan untuk solusi yang kedua, penyakit syahwat, maka kita melakukan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dan optimal dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, serta menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam syahwat yang terlarang. Kita semuanya harus bisa mengidentifikasi apa kelemahan kita, di titik mana kelemahan kita. Kalau dunia dengan segala dinamikanya, yang paling tidak ada harta, tahta, wanita, maka
paling tidak dari tiga ini, apa titik lemah kita yang paling krusial? Apakah pada masalah harta, apakah pada masalah tahta, ataukah pada masalah wanita? Atau malah ketiga-tiganya? Kita sebagai manusia yang lemah menghadapi tiga ini. Mungkin begitu, maka mujahadanya harus lebih maksimal. Kalau di antara penyakit-penyakit hati yang lain, kita punya titik kelemahan pada poin tertentu ya, yang kaitannya dengan syahwat ini, maka disitulah harus kita kendalikan dan kita antisipasi, menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam syahwat ini. Dan itu perlu upaya mujahadah, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita dulu, betapa mereka melakukan mujahadah yang luar biasa untuk mengendalikan syahwatnya, yang ada bahasa riyadhah ruhiyah, olahraga jiwa, supaya terkendali apa yang menjadi nafsu syahwatnya itu. Yang ketiga, yaitu menahan marah dan sabar dalam menghadapi orang yang berbuat zalim kepada kita. Lebih mulia lagi apabila disertai dengan pemaafan, dan lebih mulia lagi jika ditambah dengan balasan berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang bertakwa itulah mereka yang menahan marah dan memberikan maaf kepada orang lain, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam hadis dikatakan, laisa syadid bisur'a, orang yang kuat bukan orang yang kuat pada saat berduel atau gelut, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat marah. Dia punya peluang marah, kaitannya dengan faktor pribadi ya. Tetapi ketika dia mampu mengendalikan amarahnya menjadi terkendali dan dia bersabar, maka saat itulah disebut orang yang syadid, orang yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Nah, inilah. Jadi tiga solusi kita mempelajari ilmu, karena dengan ilmu itulah sebagai nur ya, sebagai cahaya yang bisa membedakan mana yang boleh dan yang tidak. Kita terus belajar, tidak ada kata henti dalam hal belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Terus kita belajar dan kita melakukan mujahadah. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah akan disampaikan kepada hidayah, kepada petunjuk dari Allah Ta'ala. Demikianlah nasihat untuk kita semuanya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.